Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dosen, dan peneliti yang saya hormati. Sekarang kita memasuki sebagian yang masih dalam sebuah eh, segmen pendahuluan ya. Setelah saya jelaskan sedikit tentang state of the art tadi, sekarang kita masuk pada peta penelitian ya, atau roadmap atau peta jalan yang dalam template biasa ditulis seperti itu. Nah, tujuan daripada dimintakan roadmap ini yaitu kita dimintakan menggambarkan ya rancangan kita yang yang telah dilakukan dengan segala macam ketercapaiannya, dengan apa yang mau akan kita lakukan dengan capaian nanti gitu ya. Jadi harus ada kejelasan. Jadi biasanya teknik yang saya pergunakan adalah menvisualisasikan dulu dan menjelaskan. Ada juga saya menjelaskan dan visualisasikan. Saya pikir sama saja, tergantung daripada um, teman-teman sekalian ya. Nah, jadi misalkan kita mulai dari 2021 ya, judul kita apa, terus lokasi, metode dan lain kita sebutkan apa, data yang bisa kita dapatkan apa, dan luaran yang bisa kita dapatkan apa. Sebaiknya juga saya ingin sampaikan di sini juga bisa kita sampaikan kekurangan atau kelemahan ya yang belum kita capai gitu ya dalam riset kita di tahun 2021. Nah, begitu juga 2022 hingga pada 2024. Kalau riset ini dimulai di 2024, maka di sini kita harus sudah mencantumkan judul riset kita di sini dengan segala macam capaian, terus skema untuk apa istilahnya desain penelitiannya dan lain-lain. Nah, begitu juga di 2025, 2026. Setelah ini semua tercapai, sebaiknya ada sebuah, menurut saya ya di sini ya, disampaikan bahwa setelah 2026, di 2027, apa yang terjadi? Misalnya kita setelah mendapatkan model, kita mendapatkan pola. Nah, di sini apa? Berarti eh, kemandirian itu sudah ada gitu. Kita ingin kemandirian itu ada, atau penerapan daripada pola kemandirian itu sudah dijalankan. Goalnya itu. Nah, mungkin kalau misalnya di sini eksplorasi 2024 eksplorasi di sini eh, apa apa pembentukan model, mungkin di sini evaluasi model, dan sini sudah penerapan gitu, penerapan daripada model yang kita buat semenjak 2024. Nah, jadi secara keseluruhan itu dari 2021 hingga 2024 dan 2026 itu punya keterhubungan. Jadi tidak kemudian 2025 kita riset yang berbeda lagi. Nah, itu. Terus saran saya kita perhatikan TKT kita. Jadi kalau bisa TKT kita tuh meningkat terus seiring dengan desain-desain riset kita di tahun-tahun selanjutnya. Jadi jangan misalkan 2024 kita mulai dengan TKT 2 atau 3. Mudah-mudahan di 2025 kita sudah pada TKT 5 misalkan. 2026 TKT 6. Itu harapannya seperti itu. Jadi dia berkembang. Jadi jangan kita stagnan terus ya. Berpindah tahun tapi TKT kita tidak berpindah atau tidak berkembang. Nah, itu kita butuh sebuah kejeniusan atau keseriusan dan ketelitian dari Bapak Ibu untuk menyusun roadmap itu. Jadi roadmap harus ada kesinambungan, harus ada pengembangan, dan harus berkembang. Dan itu bisa terlihat, terukur, dan terdeteksi. Nah, kata-kata yang saya sampaikan itu kenapa saya sampaikan, misalkan saya mulai dari belakang terdeteksi. Terdeteksi ya dari sini. Misalkan dari sini kita sudah tahu bahwa kemampuan riset kita itu hanya bisa mencapai luaran apa pada jurnal nasional. Terus berkembang lagi. Eh, ini misalkan belum mencapai model praktis dan dari diseminasi hasil. Nah, kita ungkapkan seperti itu. Terdeteksi. Kita udah sampai di mana? Ya kan? Nah, ini hanya sampai pada buku monograf misalkan. Oh ya, berarti riset ini kita bisa sampai pada apa? Misalnya jurnal nasional Sinta 2 atau mungkin di atasnya Sinta 1. Nah, ini apa? Dan harapan saya lebih ke sana, lebih implementatif. Tidak lagi berkutat pada jurnal gitu, pada artikel gitu ya. Enggak juga kalau saya. Karena pada implementasi kita butuh model ya, sampai pada tataran menghadirkan paten atau hak kekayaan intelektual. Yang artinya tambah kesininya itu
kebermanfaatannya lebih jelas, lebih terukur gitu. Jadi kita tidak sekedar semata-mata menawarkan di 2004, 2022, 2021, 2025. Saya pikir itu tambahan saja. Tapi pada tahun-tahun selanjutnya itu pada tataran implementasi kita udah bisa masuk pada cipta paten dalam bentuk kita bisa mendesain sebuah model penyelesaian atau model evaluasi, model apapun itu yang lebih praktis dan bisa dipergunakan oleh masyarakat. Oke, itu sekelumit tentang roadmap atau peta jalan daripada sebuah penelitian dalam proposal. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa pahami dan bisa mengembangkan dari apa yang telah saya sampaikan. Saya juga mohon maaf atas segala macam kekurangan yang ada pada video ini. Kurang lebih seperti itu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.